Transmisi otomatis hidrolik atau yang disebut dengan automatic transmission telah menjadi komponen integral dalam kendaraan modern. Sistem ini telah merevolusi cara kita berkendara, menawarkan kenyamanan dan kemudahan yang tak tertandingi dibandingkan dengan transmisi manual. Pada video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai transmisi otomatis sampai tuntas. Transmisi otomatis hidrolik adalah jenis transmisi yang paling umum digunakan pada mobil-mobil modern. Sistem ini menggunakan hidrolis untuk mengatur perpindahan gigi secara otomatis, sehingga pengemudi tidak perlu lagi mengganti gigi secara manual. Nama-nama lain yang sering digunakan untuk transmisi otomatis hidrolis ini antara lain: 1. Transmisi otomatis konvensional. Istilah ini sering digunakan untuk membedakannya dengan jenis transmisi otomatis lainnya seperti CVT atau DCT. Lalu nama yang kedua biasa disebut juga dengan hydraulic automatic transmission. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah transmisi otomatis hidrolis. Dan nama terakhir yang paling populer adalah automatic transmission atau biasa disingkat dengan AT. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama lain yang sering digunakan untuk transmisi otomatis ini, kita akan membahas fungsi dari transmisi otomatis hidrolik atau automatic transmission. Secara sederhana, transmisi otomatis hidrolis berfungsi untuk mengatur perpindahan gigi secara otomatis sesuai dengan beban mesin dan kecepatan kendaraan. Hal ini memungkinkan pengemudi untuk fokus pada jalan daripada mengoperasikan gigi pernelan secara manual. Selain itu, transmisi otomatis juga membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi keausan komponen mesin. Untuk komponen utama dari automatic transmission ini, yang pertama ada torque converter. Komponen ini berfungsi mengubah tenaga mekanik dari mesin menjadi energi kinetik yang kemudian disalurkan ke transmisi. Torque converter juga berfungsi sebagai kopling otomatis yang memungkinkan mesin terus berputar meskipun kendaraan dalam keadaan berhenti. Kemudian yang kedua ada planetary gearset. Komponen ini berisi seperangkat gigi planet yang saling terkait, berfungsi untuk menghasilkan berbagai rasio gigi yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada Hydraulic Control Unit atau biasa disingkat dengan HCU. Komponen ini adalah komponen elektronik yang mengontrol aliran fluida hidrolik dalam sistem transmisi. HCU menerima sinyal dari berbagai sensor seperti sensor kecepatan kendaraan dan sensor beban mesin untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengganti gigi. Kemudian yang keempat ada valve body yang merupakan bagian yang berisi berbagai jenis katup yang mengatur aliran fluida hidrolik ke berbagai komponen transmisi. Kemudian yang terakhir fluida transmisi. Nah, komponen ini berupa cairan khusus yang berfungsi sebagai pelumas, pendingin, dan media transmisi tenaga dalam sistem transmisi. Untuk prinsip kerja dari transmisi otomatis hidrolik, yakni ketika mesin dihidupkan, pompa pada torque converter mulai memompa fluida transmisi. Fluida transmisi yang bertekanan kemudian mengalir ke turbin. Memutarnya, perputaran turbin ini akan menyebabkan planetary gearset berubah konfigurasi, menghasilkan rasio gigi tertentu. HCU akan terus memantau berbagai kondisi kendaraan dan mengirimkan sinyal ke valve body untuk mengatur aliran fluida transmisi dengan mengatur aliran fluida transmisi.
Dengan mengatur aliran fluida transmisi, HCU dapat mengubah konfigurasi planetary gearset secara halus dan cepat, sehingga perpindahan gigi dapat terjadi tanpa hentakan. Untuk proses perpindahan gigi melibatkan perubahan tekanan fluida transmisi ke dalam valve body. Ketika pengemudi menginjak pedal gas, HCU akan meningkatkan tekanan fluida transmisi yang menuju ke bagian planetary gearset yang menghasilkan rasio gigi yang lebih rendah. Hal ini akan meningkatkan torsi yang dihasilkan oleh mesin, sehingga kendaraan dapat berakselerasi dengan cepat. Sebaliknya, ketika pengemudi mengurangi kecepatan, HCU akan menurunkan tekanan fluida transmisi dan mengarahkan aliran fluida ke dalam planetary gearset yang menghasilkan rasio yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan kecepatan putaran mesin pada kecepatan kendaraan yang sama, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien. Gangguan umum pada transmisi otomatis hidrolis meliputi slip, hard shift, ketidakmampuan transmisi masuk ke gigi tertentu, dan overheating. Slip terjadi ketika kopling pada turboconverter tidak dapat mengunci sempurna, mengakibatkan hilangnya tenaga mesin. Hard shift ditandai dengan perpindahan gigi yang kasar atau bergetar, memberikan sensasi tidak nyaman saat berkendara. Selain itu, transmisi yang mengalami gangguan juga dapat mengalami kesulitan untuk perpindahan ke gigi tertentu. Overheating atau suhu fluida yang terlalu tinggi merupakan masalah serius yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebocoran, filter kotor, atau penggunaan yang berlebihan. Selain gejala yang disebutkan sebelumnya, beberapa tanda lain yang mengindikasikan ada masalah pada transmisi otomatis hidrolis atau automatic transmission adalah munculnya suara-suara tidak wajar seperti dengungan, siulan, atau ketukan saat kendaraan beroperasi. Getaran pada mobil terjadi terutama saat berakselerasi atau melaju pada kecepatan tertentu, juga dapat menjadi pertunjukan adanya kerusakan pada transmisi. Kemudian, peningkatan konsumsi bahan bakar yang tidak wajar serta nyala lampu indikator transmisi pada dashboard merupakan sinyal lain yang perlu diwaspadai karena bisa jadi menandakan adanya masalah pada sistem transmisi otomatis. Nah, mungkin ini ada poin tambahan yang perlu kita ketahui, yakni kesulitan memindahkan tuas perheleng yang terasa berat atau macet bisa menjadi indikasi masalah pada transmisi. Dalam kasus yang lebih parah, kendaraan mungkin akan sulit atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Selain itu, bau terbakar yang berasal dari area transmisi merupakan tanda adanya komponen transmisi yang mengalami overheating atau kerusakan serius. Munculnya gejala-gejala ini menandakan perlunya pemeriksaan dan perbaikan segera oleh mekanik yang berpengalaman. Namun yang perlu Anda ketahui bahwa transmisi otomatis hidrolik atau automatic transmission menawarkan sejumlah keunggulan yang membuat pengalaman berkendara menjadi lebih nyaman dan efisien. Salah satu keunggulan utamanya adalah perpindahan gigi yang halus dan bebas hentakan, sehingga memberikan kenyamanan maksimal bagi pengemudi dan penumpang. Selain itu, transmisi otomatis juga mudah dioperasikan karena pengemudi tidak perlu lagi memikirkan pergantian gigi secara manual, terlebih lagi dengan perpindahan gigi yang dioptimalkan. Transmisi otomatis hidrolik dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Selain kenyamanan dan efisiensi, transmisi otomatis hidrolik atau automatic transmission juga dikenal dengan daya tahannya yang baik asalkan dilakukan perawatan secara berkala. Pengembangan teknologi terus mendorong peningkatan kinerja transmisi otomatis ini, dengan beberapa model modern menawarkan berbagai mode berkendara yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengemudi. Penggunaan elektronik dalam sistem kontrol yang semakin canggih memungkinkan perpindahan gigi yang halus dan responsif. Dengan segala kelebihannya, transmisi otomatis hidrolik menjadi pilihan yang populer di kalangan pengemudi modern.
Namun selain keunggulan-keunggulan tersebut, ada hal yang menarik kenapa transmisi otomatis hidrolik atau automatic transmission ini menjadi primadona, karena mobil dengan transmisi otomatis tipe ini juga cenderung memiliki nilai jual kembali yang lebih tinggi dibandingkan dengan transmisi otomatis tipe lainnya. Kemudian, fleksibilitas transmisi otomatis membuatnya cocok digunakan dalam berbagai kondisi jalan dan gaya berkendara. Meskipun memiliki daya tahan yang baik, transmisi otomatis tetap memerlukan perawatan rutin seperti pergantian oli secara berkala untuk menjaga kinerja tetap optimal. Dengan segala kelebihannya, transmisi otomatis hidrolik menjadi pilihan yang semakin populer di kalangan konsumen. Nah, ini untuk poin tambahnya, yakni beberapa fitur keselamatan modern seperti traction control dan stabilitas seringkali terintegrasi dengan sistem transmisi otomatis sehingga meningkatkan keamanan dalam berkendara. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, meskipun memiliki banyak keunggulan, transmisi otomatis hidrolis atau automatic transmission juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu yang paling menonjol adalah biaya perawatannya yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan transmisi manual. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas sistem transmisi otomatis yang memerlukan perawatan yang lebih khusus dan komponen-komponen yang lebih mahal. Selain itu, performa transmisi otomatis terutama dalam hal responsivitas seringkali dianggap kurang sebanding dengan transmisi manual, terutama dalam kondisi berkendara yang membutuhkan akselerasi cepat. Selain biaya perawatan yang lebih tinggi dan responsivitas yang kurang optimal, transmisi otomatis hidrolik juga memiliki beberapa kekurangan lainnya. Meskipun efisiensi bahan bakarnya telah mengalami peningkatan, transmisi otomatis umumnya masih sedikit lebih boros dibandingkan dengan transmisi manual, terutama pada model-model kendaraan yang lebih tua. Kerusakan komponen transmisi otomatis seringkali membutuhkan biaya perbaikan yang cukup besar dan bobotnya yang lebih berat dapat sedikit mempengaruhi performa keseluruhan kendaraan. Selain itu, transmisi otomatis mungkin kurang optimal dalam kondisi kendaraan ekstrim seperti off-road atau balap, di mana responsivitas yang cepat dan pengendalian yang presisi sangat dibutuhkan. Terlebih lagi, transmisi otomatis yang lebih tua mungkin tidak kompatibel dengan teknologi kendaraan modern seperti sistem start-stop atau hybrid yang dirancang meningkatkan efisiensi bahan bakar. Hal ini dapat membatasi pilihan kendaraan bagi mereka yang menginginkan teknologi baru. Mobil transmisi otomatis umumnya dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan transmisi manual. Tidak hanya itu, biaya perbaikan transmisi otomatis juga cenderung lebih mahal karena sistemnya yang lebih kompleks. Menemukan bengkel yang ahli dalam memperbaiki transmisi otomatis bisa lebih sulit dan memakan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan mencari bengkel untuk transmisi manual. Transmisi otomatis juga memiliki potensi resiko yang dapat mempengaruhi nilai jual kembali kendaraan. Jika terjadi kerusakan pada transmisi otomatis, nilai jual mobil bisa turun drastis. Selain itu, ketersediaan suku cadang untuk transmisi otomatis terkadang lebih terbatas dan harganya bisa lebih mahal dibandingkan dengan suku cadang transmisi manual. Hal ini dapat membuat proses perbaikan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Jadi kesimpulannya, transmisi otomatis hidrolik telah menjadi standar dalam industri otomotif modern. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, keunggulannya dalam hal kenyamanan dan kemudahan penggunaan membuatnya tetap menjadi pilihan populer bagi banyak pengemudi. Dengan pemahaman yang baik mengenai cara kerja dan perawatan transmisi otomatis, Anda dapat memastikan kendaraan Anda tetap berfungsi dengan optimal. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya mengenai automatic transmission atau transmisi otomatis hidrolik.